Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini Sugimin Channel akan memberikan informasi mengenai menjelang pendaftaran P3K 2023, ada kebijakan khusus untuk honorer K2 dan tenaga non-ASN. Informasi ini admin kutip dari jpnn.com yang terbit pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023. Sebelum kita ke informasinya, bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat dapat informasi terbaru dari channel ini. Oke sahabat, yuk kita langsung ke informasinya. Menjelang pendaftaran P3K 2023, ada kebijakan khusus untuk honorer K2 dan tenaga non-ASN. Bupati Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka, Badan Kepegawaian Negara BKN, Suharmen mengatakan kebijakan itu bukan Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2023 tertanggal 2 Agustus. Dia menjelaskan Kemenpan RB nomor 571/2023 merupakan kebijakan optimalisasi pengisian formasi pada seleksi P3K teknis 2022 yang bertujuan mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN yang sudah bekerja di pemerintahan saat ini. Artinya, kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN yang mendaftar pada P3K teknis tahun lalu, bukan tahun ini, kata Bupati Suharmen pada jpnn.com Sabtu 12 Agustus 2023. Bupati Suharmen menegaskan untuk pengadaan P3K 2023 akan ada kebijakan baru. Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk honorer K2 maupun tenaga non-aparatur sipil negara. Tujuannya, kata Bupati Suharmen, untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka. Pelamar umum tetap diberi kesempatan, tetapi dengan alokasi formasi sebanyak 20%. Itu kebijakan besarnya pemerintah ya, ucapnya. Sebagai pengingat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara ASN nasional 2023. Data ini yaitu data per 1 Agustus tahun 2023. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah sebanyak 493.634 ASN. Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk P3K.
Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 P3K guru, 154.724 P3K tenaga kesehatan, dan 42.826 P3K teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September tahun 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2023 pada Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023 memastikan seleksi berjalan fair. Tidak bisa titip-menitip. Menteri Anas juga berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Menteri Anas mengatakan terdapat sejumlah arahan kebijakan rekrutmen ASN tahun 2023. Yang pertama yaitu fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. Hampir 80% formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan. Arah kebijakan kedua adalah memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Dan yang ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan berdampak transformasi digital. Anas menambahkan rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai update untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang bisa disebut tenaga honorer. Diketahui jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN. Pemerintah, ujar Anas, secara konsisten memberikan afirmasi menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada honorer K2 karena mereka telah mengabdi. Oleh karena itu, rekrutmen ASN 2023 ini sebanyak 80% diantaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN atau honorer dan 20% untuk pelamar umum. Jelas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP tersebut. Nah, demikian informasi yang bisa admin bagikan. Semoga informasi ini dapat berguna bagi sahabat semua. Cukup sekian dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.